guys, welcome back my YouTube channel Neighbor Story. Kalau Spider-Man digigit seekor laba-laba, kali ini seorang anak mendapati kekuatannya dari seekor semut hitam yang menggigit lehernya di sebuah rumah terbengkalai saat dia menghindari dua orang pembuli yang sedang mengejarnya. Judulnya adalah Ant Boy. Bagaimana ceritanya? Yuk kita masuk aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang fotografer yang sibuk mengarahkan kameranya kepada seorang bocil berusia 12 tahun bernama Pele Norman. Ketika selesai difoto, di situ ada seorang anak perempuan yang mencuri perhatiannya bernama Amanda Monopo. Tidak, Amanda Somerset. Amanda dan Pele ini kan satu kelas ya guys. Namun di situ Pele yang berkecil hati mengira Amanda hampir tidak mengetahui Pele Norman itu ada, dan sepertinya teman yang lainnya juga begitu. Pele Norman merasa dirinya bukanlah anak yang istimewa, bahkan dia tidak berguna. Dia merasa dirinya hanyalah seekor semut kecil di sarang semut. Lalu saat foto bersama dengan teman sekelasnya, Pele yang kecil hanya terlihat kepalanya saja, karena tertutupi oleh dua orang temannya yang berada di depannya. Namun sepertinya di situ tidak ada yang memperdulikannya. Setelahnya keesokan harinya di kelas, di situ gurunya meminta para murid untuk mengerjakan tugas secara berpasangan. Di situ Amanda berbalik sambil tersenyum ke arah Pele dan mengajaknya untuk kemari. Pele yang mengira itu adalah dirinya mulai menghampiri Amanda. Seketika dipatahkan oleh kenyataan karena yang dimaksud Amanda bukanlah dirinya, melainkan seseorang yang berada di belakangnya. Jam pelajaran pun telah berakhir. Di situ Pele duduk menyendiri di atas gedung sekolahnya sambil menikmati buah apel. Tiba-tiba terdengar suara keributan. Ternyata itu adalah seorang murid yang sedang dibuli oleh dua orang murid lainnya. Seketika Pele melemparkan buah apel ke salah satu pembuli itu. Sontak anak tersebut sangat marah. Saat mengetahui itu adalah perbuatannya Pele, mereka pun mengejarnya. Akhirnya Pele berhasil sembunyi di bawah semak-semak sehingga mereka pun kehilangan jejaknya. Namun saat bersembunyi gak sadar seekor semut masuk ke dalam celananya. Saat situasi sudah mulai aman, Pele pun pergi dari sana. Kemudian tiba-tiba dia dibuat kagum oleh sebuah rumah yang ada di sana, dan tanpa ia sadari, semut yang tadi sudah sampai ke lehernya dan mulai menggigit Pele. Saat mulai sadar, dengan samar Pele melihat ada seseorang yang mulai mendekatinya. Namun di situ penglihatannya tidak jelas dan dia pun pingsan kembali. Saat terbangun, hari sudah mulai gelap. Di situ Pele memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ibunya bertanya dia dari mana saja. Di situ Pele menjawab kalau dia hanya jalan-jalan dan bermain dengan teman sekolahnya. Malamnya Pele bermimpi melihat banyak semut hitam besar di dalam mimpinya. Esoknya setelah bangun, di kamarnya sudah sangat berantakan oleh sisa-sisa makanan manis. Dan saat dia melihat cermin, terlihat di mulutnya ada sisa makanan yang menempel. Setelah itu Pele ikut sarapan bersama kedua orang tuanya. Namun keanehan lainnya terjadi. Di situ kotak susu yang dia pegang lengket di tangannya. Di situ Pele meminta kepada ayahnya untuk mengambil susu yang ada di tangannya. Sementara itu, di situ ibunya mengeluh gula yang baru saja dia beli sudah habis. Saat Pele mengambil gelas yang berisikan jus di depannya, tiba-tiba gelas tersebut pecah. Walau kaget, orang tuanya berpikir mungkin gelas itu sudah retak. Saat di sekolah, dia tidak sengaja menabrak seorang anak. Ternyata itu adalah Wilhelm. Dia adalah seorang anak yang dia tolong kemarin. Saat dia membuka pintu, ganggangnya lepas dong. Sontak Wilhelm yang melihat itu dibuat kaget. Saat jam pelajaran olahraga, gurunya meminta Pele untuk membantunya melakukan sebuah permainan olahraga.
Permainannya seperti nanti yang terjatuh atau keluar dari lingkaran maupun kehilangan tongkat, dia yang kalah ya guys. Di situ Pele sempat beberapa kali terjatuh sampai akhirnya Pele menunjukkan kemampuannya. Guru itu pun langsung terpental ke belakang. Pele yang merasa tidak nyaman dengan situasi itu langsung pergi meninggalkan tempat itu. Saat pulang, Wilhelm pun mengejarnya. Di situ dia bertanya bagaimana Pele bisa melakukan itu, kenapa dia sangat kuat, dan bagaimana Pele mendapatkan kekuatan seperti itu. Di situ Wilhelm mengira Pele merupakan sebuah percobaan rahasia pemerintah. Di situ dia bertanya kepada Pele apakah pernah kesambar petir atau mutan. Di situ Pele mengatakan tidak pernah. Lalu di situ dia bertanya lagi apa Pele pernah digigit laba-laba radioaktif. Di situ Wilhelm berjanji tidak akan memberitahu siapapun kalau Pele adalah superhero. Lalu dia memberikan bukunya kepada Pele. Buku itu berisikan tentang superhero gitu ya guys. Kemudian Pele melihat ke arah seorang pria yang sedang mengangkat barang dari mobilnya. Lalu pria tersebut pun langsung membalas tatapan itu dengan wajah yang sangat menakutkan. Di situ Pele menyadari sesuatu dan langsung pergi meninggalkan Wilhelm di sana. Malamnya scene berpindah ke seorang pria yang dilihat Pele tadi siang. Di situ dia melihat sebuah koran. Namun di koran tersebut terdapat sebuah foto, di mana foto tersebut adalah seorang direktur sukses di perusahaan Exofarm. Kemudian besoknya scene berpindah di kamarnya Pele. Di situ dia bermain dengan bonekanya. Namun tidak sengaja dia menghancurkan dinding kamar rumahnya. Merasa ada yang aneh dengan dirinya, Pele langsung menghampiri Wilhelm. Di situ dia mengatakan ada seekor semut yang menggigitnya. Kemudian dia bertanya apakah Wilhelm bisa membantunya. Wilhelm yang mendengar itu langsung bersemangat. Wilhelm langsung membawa Pele ke rumahnya. Saat di kamar, Wilhelm bercerita tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki superhero. Kemudian Wilhelm membuka laptopnya untuk mencari tahu apa kekuatan serta kelemahan yang dimiliki seekor semut. Setelahnya Wilhelm meminta Pele untuk menggigit sebuah buku. Dan benar saja, dia bisa menggigit buku tersebut. Kemudian Wilhelm menguji indera penciuman Pele. Karena seperti yang kita ketahui, semut memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Kemudian di situ Wilhelm membuatkan kostum superhero untuk Pele. Selanjutnya di scene ini kita diperlihatkan Pele yang sudah berada di atas jendela kamarnya Wilhelm dengan peralatan keamanan yang lengkap di tubuhnya. Tampaknya dia akan terjun ke bawah karena menurut berita semut jantan biasanya bisa terbang. Sepertinya hanya sedikit semut jantan yang bisa terbang. Selanjutnya di kamarnya Wilhelm, Pele mencoba kostum dan beberapa topeng yang dibuatkan oleh Wilhelm tadi. Namun di situ tidak ada satupun yang cocok. Akhirnya di situ Wilhelm memesannya di toko online. Sementara Pele menggambarkan bentuk topeng yang dia inginkan dan kemudian Wilhelm pun membuatnya. Singkat cerita, akhirnya kostum hero yang dipesankan oleh Wilhelm pun sampai dan topeng yang dibuatnya pun telah selesai. Selanjutnya di tempat parkiran mall, mereka memikirkan nama yang cocok untuk Pele. Di situ Pele bertanya apa artinya Ant-Man. Manusia semut, kata Wilhelm. Tapi itu untuk orang dewasa, sementara kau belum menikah, sambungnya. Kemudian di situ Pele mengatakan Ant-Boy dan mereka pun setuju dengan nama itu. Setelahnya Wilhelm pun pergi membelikan permen untuk Pele dan memintanya untuk menunggunya di sana. Ternyata mereka berada di sana untuk menguji kemampuan Pele lainnya. Seperti menolong seseorang dari kejahatan contohnya. Tidak beberapa lama Wilhelm pergi, Pele mendengar ada seorang wanita yang meminta tolong. Dengan gercep, Pele membuka jaketnya dan mengejar perampok itu. Saat bertemu, perampok itu malah menertawainya dan menyuruhnya pergi kembali ke pesta karnaval karena melihat kostum yang dipakai oleh Pele. Dengan gugup, Pele mengatakan, "Kembalilah ke sekolah." Sepertinya di sini Pele belum terbiasa dengan situasi seperti ini. Selanjutnya, perampok itu mulai mendekatinya. Pele yang mulai takut perlahan berjalan mundur dan menaiki tembok.
Melihat itu, perampok tersebut mulai ketakutan dan pergi dari sana. Namun di situ Pele menangkapnya. Lalu dia bertanya siapa dirinya. Di situ Pele mengatakan N-Boy. Setelahnya polisi pun datang dan menangkap perampok itu. Namun di situ dia terus mengatakan apa yang dia lihat tadi dan menyebutkan nama N-Boy. Wilhelm yang berada di sana dibuat terkejut, kemudian Pele memanggilnya dari belakang. Di situ Pele menunjukkan kepada Wilhelm kemampuan yang tadi dia bisa merayap ke dinding, namun pas dicoba lagi, kaki dan tangannya tidak bisa menempel. Kemudian scene berpindah di kamarnya Wilhelm. Di situ Pele bertanya, kenapa dia tidak bisa melakukannya lagi? Wilhelm mengatakan Pele perlu mengisi ulang tenaganya dan semut mendapatkan energi dari gula. Ternyata Wilhelm sudah menyiapkan banyak sekali permen untuk Pele. Dan tidak lupa juga, dia sudah menyiapkan sabuk berisikan coklat di dalamnya, agar Pele selalu bisa mengisi ulang tenaganya. Lalu dia juga memberikan sarung HP serta encom untuk disambungkan ke ponselnya. Wah, sungguh teman yang pengertian ya guys. Dengan cepat berita mengenai N-Boy sudah tersebar. Orang-orang bertanya, siapakah orang di balik N-Boy sebenarnya? Di situ Pele merasa senang karena orang-orang mulai memperhatikannya, dan Pele pun menjadi idola saat ini. Tidak hanya beraksi di luar, Pele juga menyelamatkan teman-temannya yang sedang dibully di sekolahnya. Bahkan di sekolahnya Pele akan menampilkan drama musikal tentang N-Boy. Lalu Wilhelm bertemu dengan Pele. Di situ dia mengatakan kalau N-Boy bukanlah artis dan superhero memiliki tugas yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Di situ Wilhelm mengira Pele melakukan semua itu untuk populer. Lalu dia mengatakan, para gadis tidak menyukai orang seperti kita. Dengan santai Pele mengatakan kalau dia tahu, tapi mereka suka N-Boy katanya. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan Wilhelm. Kemudian scene berpindah di kamarnya Amanda, anak cewek yang ditaksir oleh Pele tadi di awal. Di situ Amanda yang sedang menghiasi poster N-Boy dengan stiker, merasa terganggu dengan musik di kamarnya Aida. Aida dan Amanda ini bersaudara ya guys. Walau begitu, mereka memiliki karakter yang sangat berbeda. Di sini Amanda memiliki karakter yang lebih anggun dan kalem, sementara Aida kebalikannya. Tidak lama setelah Aida pergi dari kamarnya, Amanda dikejutkan oleh seorang pria yang sedang berdiri di belakang jendela kamarnya. Amanda pun berbalik, kemudian berteriak. Aida yang mendengar suara teriakan Amanda lalu menghampirinya. Di situ Aida melihat saudarinya sedang diculik oleh seorang pria yang berada di sana. Saat Aida ingin mengejarnya, mereka pun pergi dari sana. Esoknya di kelas guru mengatakan kalau Aida dan Amanda tidak dapat hadir dikarenakan Amanda sedang sakit. Mendengar hal itu Pele menjadi sedih. Lalu tiba-tiba terdengar seseorang yang meminta tolong. Tampaknya di situ siswi tersebut akan terjatuh dari atas gedung sekolah itu. Dengan cepat N-Boy menolong siswi itu dan ternyata itu hanyalah sebuah boneka. Rupanya itu adalah perbuatan Aida agar dia dapat bertemu dengan N-Boy. Di situ Aida meminta tolong kepada N-Boy sambil memperlihatkan sebuah video yang didapati ayahnya tadi pagi. Ternyata itu adalah videonya Amanda yang sudah terkurung di dalam sebuah kotak kaca besar. Di dalam video itu, si penculik mengatakan kepada ayahnya Amanda bahwa dia telah menahan putrinya. Ternyata ayahnya Amanda dan Aida ini adalah seorang direktur perusahaan Esofam yang bernama Somerset. Sepertinya sekarang kita udah tahu ya siapa yang menculik Amanda. Yap, seorang pria yang dilihat Pele di scene sebelumnya. Di situ dia mengatakan kalau dirinya adalah Flea, mustahil untuk disingkirkan seperti kebanyakan kutu. Lalu dia juga berpesan agar direktur Somerset tidak membuang waktunya untuk menelpon polisi. Lalu dia memberikan 2 syarat jika ingin Amanda dibebaskan. Pertama, dia ingin meminta uang $20 juta terlebih dahulu. Dan kedua, dia ingin ayahnya Amanda mundur sebagai direktur perusahaan Esofam.
Di situ Enboy bertanya siapa penculik itu. Aida mengatakan tidak tahu. Lalu Enboy kembali bertanya, tidak bisakah kalian membayarnya? Ayahku bukan orang kaya, jawab Aida. Kau superhero, bukankah tugasmu untuk menyelamatkan, kata Aida. Di situ Enboy keceplosan mengatakan, jangan khawatir, aku dan Wilhelm akan menemukannya. Aida yang pinisirin, namun Enboy mengalihkan pertanyaan itu dengan segera pergi dari sana. Di situ Aida mengatakan kalau dia ingin ikut, namun di situ Enboy menolaknya karena dia pikir ini terlalu berbahaya buat Aida. Kemudian scene berpindah di rumahnya Wilhelm. Di situ dia dibuat kaget karena kedatangan Aida bersama Enboy. Di sana Wilhelm mengatakan kepada Enboy kalau Aida bisa menghancurkan segalanya. Sepertinya di situ Wilhelm tidak nyaman dengan keberadaan Aida. Setelahnya di sana mereka melihat video tadi secara bersama. Di situ Wilhelm mengatakan kalau ayahnya Aida dan Amanda seperti Lex Luthor, seorang penjahat dalam kisah Superman, seorang pria kaya yang dianggap baik namun ingin menguasai dunia, tambahnya. Di situ Enboy berusaha menengahi mereka, lalu dia bertanya kepada Aida siapa musuh ayahnya. Aida mengatakan seseorang yang tidak menyukainya dan ingin menguasai Exofarm. Exofarm ini sebuah perusahaan pembuat vaksin serta penelitian gitu ya guys. Aida sendiri tidak tahu vaksin itu buat apa karena katanya itu dirahasiakan. Tapi ayahnya hanya mengatakan kalau mereka ingin menyembuhkan penyakit yang parah. Kemudian mereka melihat foto-foto orang yang dianggap jahat. Lalu di situ Enboy mencium bau sesuatu. Ternyata itu adalah kalungnya Amanda yang berada di tangannya Aida. Merasa mendapat petunjuk dari kalungnya Amanda, mereka pun pergi mencarinya. Ternyata petunjuk itu mengarah ke sebuah rumah di mana Pele digigit waktu itu dan mendapatkan kekuatannya. Ternyata itu adalah rumah milik seorang wanita tua yang meninggal membusuk selama 2 minggu sebelum polisi menemukannya. Dan sekarang rumah itu sudah kosong sejak dia meninggal, kata Wilhelm. Lalu di situ Aida menceritakan hal yang lebih mengerikan mengenai rumah itu, sehingga membuat para cowok-cowok ini pucat karena ketakutan. Namun di situ Enboy tetap harus masuk ke dalam untuk menyelamatkan Amanda. Lalu Enboy mulai memasuki rumah itu. Ternyata rumah itu terdapat ruang bawah tanah, namun sayangnya pintu itu terkunci. Lalu di situ Enboy mencoba menghancurkan gemboknya menggunakan air kencingnya, dan benar saja gembok itu hancur. Ternyata air kencing milik Enboy mempunyai sifat asam, sehingga kalau terkena benda maka benda itu dapat hancur. Enboy pun mulai masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam sana terdapat seperti ruang laboratorium. Dan tiba-tiba saja Enboy dibuat kaget dengan suara Wilhelm yang berada di telinganya. Wilhelm bertanya apa dia sudah menemukan Amanda. Belum, aku kedinginan di sini, kata Enboy. Di situ mereka mengingatkan kepada Enboy untuk berhati-hati karena mungkin saja Flea berada di sana. Namun di situ Enboy tidak dapat mendengar mereka dikarenakan sepertinya sambungan itu terputus. Saat dia membuka gorden, ternyata di situ ada Amanda yang sedang berada di dalam kotak kaca besar kedap suara. Tidak lama kemudian, Flea pun datang dan mengunci Enboy di sebelah Amanda. Di situ Enboy memohon agar Amanda dibebaskan karena dia tidak bersalah. Di situ Flea mengatakan kalau ayahnya Amanda telah menghancurkan hidupnya. Ternyata Flea ini dulu seorang ahli biokimia di perusahaan Exofarm dan penelitiannya adalah terobosan baru yang meneliti semut langka jenis Formica axelonia. Menurutnya, spesies itu bisa mengobati penyakit yang mengancam kehidupan. Oleh karena itu, dia mengembangkan serum itu yang dia beri nama Hercules untuk mentransfer sifat penyembuh. Dan percobaan pertama dia berikan kepada ibunya. Dan benar saja, tumor ibunya terus mengecil. Namun di situ Sommerstedt menghentikan penelitiannya untuk menghemat uang perusahaan.
Penelitian Flea dihentikan dan itu membuatnya sangat marah. Flea mencoba mengancam Somerset agar penelitiannya dapat dilanjutkan, namun Somerset tidak peduli dan malah menghina Flea. Karena itu ibunya Flea jadi meninggal. Setelah kematian ibunya, dia berencana untuk membalaskan dendam. Akhirnya Flea memilih spesies yang berbeda, yaitu kutu kepala pemakan darah. Flea menjadi kuat dan kekuatannya akan bertambah jika dia meminum darah. Lalu dia mengatakan kalau Pele digigit oleh semut Hercules ciptaannya rekayasa genetika jenis terakhir. Di situ dia menambahkan kalau Amanda hanya menyukai N-Boy. Bahkan dia tidak tahu kalau Pele Norman itu ada. Dan temannya yang penggila komik itu, apakah Pele adalah teman yang dia inginkan? Tambahnya. N-Boy pun terdiam mendengar perkataan Flea. Kemudian polisi pun datang. Flea yang mendengar itu bergegas pergi dari sana. Di situ Flea menambahkan kalau dia memahami diri Pele yang sebenarnya. Pele hanyalah semut kecil pengecut yang akan hancur di bawah kakinya Flea, dan Flea pun pergi dari sana. Namun saat ingin kabur, Flea dikepung oleh polisi yang sudah berada di sana. Flea yang mempunyai kekuatan, dia pun terbang dan meninggalkan tempat itu. Akhirnya Amanda bisa diselamatkan dan Wilhelm dimintai keterangan oleh polisi. Sementara itu N-Boy terus memikirkan kata-kata Flea yang tadi. Dia merasa apa yang dikatakan oleh Flea ada benarnya. Dia berpikir untuk apa mempertaruhkan hidup untuk orang-orang yang tidak peduli kepadanya. Dirinya hanyalah semut kecil yang ingin menjadi besar, kuat, dan dicintai. Namun sekarang mimpi itu telah berakhir. Dia hanya ingin menjadi Pele Norman dan melupakan kalau N-Boy itu pernah ada. Saat di rumah, Pele merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan Amanda. Namun di situ Wilhelm mengatakan Flea kabur dan Amanda aman. Tapi Pele merasa itu bukan karena dirinya. Wilhelm mengatakan kita tidak boleh menyerah selama Flea masih bebas. Tiba-tiba di situ Pele marah dan menyuruh Wilhelm jika ingin melawan Flea, dirinya saja yang menjadi N-Boy. Sepertinya di sini Pele sudah termakan oleh kata-kata Flea yang tadi. Kemudian Pele memberikan topengnya. Karena merasa kesal, Wilhelm pun mengambilnya lalu pergi. Esoknya di sekolah Pele melakukan aktivitasnya seperti dulu sebelum menjadi N-Boy. Saat di kelas tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan sepertinya bangunan sekolah akan roboh. Semua anak menjadi panik dan berlarian keluar. Di situ Wilhelm menghampiri Pele dan mengatakan kalau Flea menyerang sekolahnya. Namun di situ Pele tidak peduli dan pergi meninggalkan Wilhelm. Wilhelm pun pergi mencari penyemprot serangga dan berencana ingin melawan Flea sendirian sambil memakai topeng N-Boy. Sementara itu di luar seorang anak mengatakan kalau N-Boy telah menyelamatkannya. Pele yang mendengar itu merasa khawatir dan pergi mencari Wilhelm. Sementara itu Flea yang mengira itu adalah Pele terus menekan Wilhelm. Tidak lama kemudian Pele pun datang. Di situ Flea dibuat bingung karena ada dua N-Boy di hadapannya. Lalu dia pun melepaskan topeng N-Boy yang dipakai oleh Wilhelm. Di situ Wilhelm mengatakan kau orang jenius terbodoh yang pernah aku jumpai. Di situ Pele berjanji akan memberinya obat kutu sungguhan jika tidak melepaskan Wilhelm. Lalu tiba-tiba perut Pele berbunyi, sepertinya di sini dia kekurangan gula. Melihat N-Boy mulai lemah, Flea pun memanfaatkan keadaan itu dengan mendorong N-Boy hingga terlempar. N-Boy yang melihat ada minuman manis segera ke sana dan meminumnya. Seketika kekuatannya langsung pulih. Lalu Flea pun membawa Wilhelm pergi dari sana dan mengatakan temanmu akan di hutan Pele Norman. Di situ Aida menghampiri N-Boy yang tampak khawatir dengan keadaan Wilhelm. Kemudian N-Boy pun pergi menyusul mereka dengan menggunakan sepeda. Sesampainya di hutan, ia menemukan kacamata milik Wilhelm. Ternyata di sana Wilhelm sudah dengan keadaan yang terikat. Lalu Flea pun datang. Di situ dia mendorong N-Boy jauh hingga terjatuh. Di sana N-Boy memiliki ide. Sementara itu Flea terus mencarinya sampai akhirnya dia menemukan N-Boy yang sudah dalam keadaan terjatuh di tanah. Flea pun mengangkat N-Boy.
Namun ternyata itu hanya baju dan topeng N-Boy saja. Tidak lama kemudian terdengar suara N-Boy yang memanggil Flea. Di situ Flea mengatakan kepada N-Boy kalau dia telah membahayakan dirinya hanya untuk orang yang lemah. Sementara N-Boy lagi berbicara dengan Flea, dari belakang Wilhelm membuka tangki berisikan darah milik Flea, yaitu sumber kekuatannya. Sehingga darah tersebut menetes keluar, karena itu akhirnya N-Boy dapat mengalahkan Flea. Kau tahu apa kelemahanmu? Tangki darahmu kosong dan kau tak memiliki teman. Menyerahlah, sambung N-Boy. Di situ Flea mengatakan tidak akan pernah. Kemudian N-Boy mengangkatnya dan melemparnya. Lalu di situ Wilhelm menemui Pele dan mengatakan terima kasih. Setelah kejadian itu, Flea ditangkap karena kasus penculikan Amanda serta menyerang sekolah. Malam harinya, N-Boy mendatangi Amanda di kamarnya. Di situ dia berpesan agar jendelanya ditutup demi keamanan. Ternyata Amanda sengaja melakukan itu agar N-Boy mendatanginya. Di situ Amanda berterima kasih kepada N-Boy karena sudah menyelamatkannya. Kemudian di situ dia menutup matanya dan bersiap akan dicium. Nakal juga si Amanda nih ya. Bukannya mencium Amanda, di situ N-Boy malah mencari Aida. Kemudian N-Boy mengembalikan kalung milik Amanda. Tak lama kemudian, Aida pun datang. N-Boy berterima kasih atas bantuan Aida, namun di situ Aida membalasnya, akulah yang harus berterima kasih, kamu keren Pele Norman. Sontak Pele yang mendengar itu merasa terkejut karena Aida mengetahui identitasnya. Di situ Aida mengatakan, tenang, aku tak akan memberitahu siapapun. N-Boy pun harus pergi, namun di situ Aida mengatakan, apakah kita bisa menjadi teman? Pele pun tersenyum dan mengatakan sampai jumpa besok. Sepertinya di sini Pele merasa senang karena sekarang dia memiliki teman. Kemudian besoknya Wilhelm menghampiri Pele yang sedang memandikan anjingnya. Di situ Wilhelm mengatakan kalau dia memiliki ide untuk penampilan baru. Namun di sana Pele mengatakan kalau dia sudah merasa senang dengan yang dia miliki sekarang. Bukan untukmu, kau membutuhkan teman, kata Wilhelm. Pele mengira itu adalah Aida. Di situ Wilhelm mengatakan siapa yang membicarakan Aida. Di situ Pele bertanya apakah N-Boy masih dibutuhkan meskipun Flea tidak ada. Orang seperti N-Boy dibutuhkan selamanya, kata Wilhelm. Akhirnya sekarang N-Boy memiliki teman yang siap membantunya dan film pun tamat. Nah, bagaimana ceritanya guys? Lumayan seru ya. Akhirnya di sini Pele sudah bisa menerima dirinya sendiri dan memiliki teman-teman yang menyayanginya. Baiklah, sekian dulu dari video aku kali ini. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya juga ya guys, karena di situ banyak alur cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share video ini. And see you next video. Bye bye.